per unit yang ditawarkan dengan yang dinikmati konsumen, sama seperti pajak tadi ya. Berarti pemerintah bayar subsidi dong, berapa banyak? Bayangkan, misalnya BBM berapa liter dikali, nah dalam 1 bulan berapa dijual, itu dikali dengan subsidi. Oke, kita langsung aja dengan contoh. Fungsi permintaan suatu barang P sama dengan 15 kurang Q. Sedangkan fungsi penawaran P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi 1,5 rupiah per unit barang yang diproduksi. Ya, biasanya yang ditanya berapa harga keseimbangan tanpa subsidi, dan berapa besar subsidi yang dinikmati, berapa harga keseimbangan setelah subsidi, terus berapa besar subsidi yang dibayar oleh pemerintah. Ini tinggal dimasukin ke dalam rumus. Contohnya sama. Contohnya sama seperti dalam pajak. Kebalikannya. Ya? Oke. Ini jam 5 ya? Oke. Nah. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, hati-hati. Konsumsi. Kita sampai selesaikan konsumsi dan tabungan ya. Konsumsi dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan biasanya dialokasikan ke konsumsi atau tabungan. Biasanya pendapatan Y sama dengan konsumsi C tambah tabungan S. Y sama dengan C tambah S. Kalau konsumsi, rumus konsumsi dia A tambah plus BY. A ini berapa besar, misalnya pendapatannya 0, dia tetap harus konsumsi ya. Nggak mungkin ya, nggak makan kan, walaupun nggak kerja. Nah, A-nya besar konsumsi pendapatan pada saat 0, sedangkan B-nya itu tambahan konsumsi karena adanya tambahan pendapatan. Biasanya atau marginal propensity to consume, dia kalau dalam fungsi persamaan dia B-nya itu kemiringan ya. Ya. Biasanya besarnya B-nya ini positif atau negatif? Positif ya. Normalnya positif. Kalau pendapatan naik, konsumsi juga akan naik. Ya. Kalau fungsi tabungan itu menjelaskan hubungan antara tabungan dengan pendapatan. Saving. Berarti minus A itu kalau dalam minus A tambah 1 kurang B. B-nya itu 1 kurang B itu seperti tadi slope atau disebut juga marginal propensity to save. Berapa banyak tabungannya per berapa banyak pendapatan. Benar. Konsumsi suatu masyarakat biasanya ditunjukkan
sama dengan 30 tambah 0,8 Y. Bagaimana fungsi tabungannya? Saving itu sama dengan pendapatan dikurang konsumsi. Ya. Berarti ini dipakai untuk rumus makro tadi ya, Y sama dengan C tambah S. Ya. Berarti tinggal kita masukin Y dikurang dalam kurung masukin persamaan konsumsi. 30 tambah 0,8, kita kerjakan persamaannya matematis. Dapat savingnya minus 30 tambah 0,2 Y. 0,2 dari pendapatan. Berarti savingnya dia itu minus 30 tambah 0,2 kali pendapatan. Dapatkan makanya tadi rumusnya F sama dengan minus A tambah B Y. Dapatnya karena saving kita pasti nggak mungkin positif dong, kecuali konsumsi kita pasti makan walaupun nggak ada pendapatan. Kalau saving kita nggak pernah. Dari C sama dengan 30 dari mana? Itu sih apa enggak, ini contoh. Jadi kita masukin persamaan. Kalau diketahui konsumsi, kita masukin. Ingat ya, Y sama contoh itu dari mana itu? Contoh soal. Dari buku sayang. Hah? 0,2 Y. 1. Ini kita kerjakan persamaan matematis. 1 dikurang. Ini negatif. Ini negatif. 1 dikurang 0,8 Y. Ya, dapat 0,2 Y. Maka savingnya 20 dan pendapatannya itu 250. Ini jika ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa tahu misalnya misalnya dia nabung 20, berarti pendapatannya dia itu berapa? Ya. Ya, ini jika ya. Ini jika. Dengan mendapat rumus persamaannya ini, fungsi tabungannya, kita bisa ambil contoh. Misalnya dia nabung 20, berarti pendapatannya dia itu berapa? Iya, dengan cara memasukkan fungsi dalam fungsinya, fungsi tabungannya, dalam persamaannya. Dan konsumsinya berapa? Konsumsinya. Konsumsinya ini aja coba. Misalnya 30 tambah 0,8 dikali 250. Berarti konsumsinya dia itu berapa? Dapat 230. Ya. Ya. Oke. Siapa namanya? Dasarnya kan dasarnya tadi dari sini. Dasarnya kan dari Y sama dengan C tambah S. Ada tambahan lagi nggak? Biasanya kalau persamaan makro ini ada tambahan investasi ya, tapi sama aja. Berarti pendapatan itu